Assalamualaikum, selamat malam sedulur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Selamat tahun baru teman-teman. Kebetulan hari ini hari Minggu bengkel saya libur ya teman-teman. Karena anak buah yang satu jalan-jalan dengan pacarnya dan anak buah yang satu jalan-jalan dengan anak istrinya. Dan alhasil anak saya pun ikutan minta jalan-jalan dan akhirnya hari ini kita libur. Nah, sebenarnya kalau hari Minggu libur itu sayang sekali teman-teman, karena hari Minggu itu pasien kita itu banyak. Karena kebanyakan di daerah saya yang libur itu kebanyakan hari Minggu. Jadi kita bengkel ya nggak usah libur lah kalau hari Minggu. Kita melayani pelanggan-pelanggan setia kita. Ini juga kerjaan yang dari hari Sabtu belum kita kerjakan karena hari Minggunya kita pre. Ini ada Vixen Vario 125, ada Supra 125 dan Honda Beat yang dua-duanya raja walinya bengkok ya teman-teman. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana bengkel saya, tapi kali ini saya akan membahas ini cara menentukan soket CDI Shogun, dan ini dipasang dan ini bisa dipasang untuk motor apa saja. Oke, kita ulas CDI Shogun. Oke teman-teman, ini CDI Shogun ya teman-teman. CDI Shogun ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena CDI ini bisa dipasang di motor apa saja. Bisa dipasang di motor Supra, baik Supra 100 maupun Supra 125. Bisa dipasang Grand, Legenda, Vega, bahkan Mega Pro sekalipun, dan KLX juga bisa memakai CDI Shogun. Tapi untuk memasangnya kita harus tahu caranya dan tahu jalur kabelnya. Nah, ini kan di sini ada beberapa pin ya teman-teman. Ini yang di sini ada 2, yang di sini ada 4. Kalau yang di sini itu yang terpakai cuma 1 tok ya, yang di bawah. Terus yang di sini yang terpakai cuma 3. Karena saya sering sekali memakai CDI Shogun ini untuk mengakali atau solusi motor apa saja yang CDI-nya dicari di pasaran atau di toko itu susah. Contohnya CS1, nyari CDI-nya kan susah. Saya pernah kasih ini. Terus Astrea Grand, spoolnya mati dan yang punya mintanya cepat, harus hidup. Kebetulan saya di rumah ada CDI Shogun dan saya rubah Supra pakai CDI Shogun, langsung bisa. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, berbagi pengalaman jalur soket dari CDI Shogun. Oke teman-teman, ini kan ada beberapa pin ya teman-teman. Oke, kita gambarkan saja gini. Ini pin untuk yang sebelah kanan ya, dan ini untuk yang sebelah kiri, yang ini ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, ini dari pin ini kita harus tahu yang mana larinya ke DC 12 volt, yang mana larinya ke coil, yang mana larinya ke pulser, dan mana yang larinya ke massa. Oke. Untuk pin yang sebelah kiri ini berarti ya teman-teman, itu kan ada pin 2 ya. Nah ini
celep ini ya. Ini yang terpakai cuma pin yang di bawah ya, yang belakang ya. Ini larinya ke 12 volt. 12 volt ini dari mana teman-teman? 12 volt ini dari plus setelah kunci kontak. (12 volt setelah dari kunci kontak, yaitu setelah kontak kita on kan, ceklik kontak on, aki menyala dan larinya ke yang ini ya, yang sebelah sini. Dan untuk pin yang ini, yang ini, nah berarti yang ini ya teman-teman ya, kita pasang dulu. Kebetulan di sini kabelnya ada 4 ya teman-teman, tapi ini yang satu nggak terpakai, yaitu yang di sini yang nggak terpakai ya teman-teman. Di sini yang tidak dipakai. Untuk kabel yang ini teman-teman, berarti ini ya, ini larinya ke coil. Nah terus yang ini larinya ke pulser, dan yang satu lagi yang ini ke masa atau main atau negatif atau ground ke body. Oke. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman jalurnya. Jalur CDI Shogun. Ini berarti kan yang ini ya, larinya ke plus atau aki setelah kontak. Terus yang ini coil, yang ini pulser, dan ini masa atau ground atau negatif atau main ya teman-teman. Jadi kita harus hafal ini, nggak usah terpacu oleh warna-warnanya, karena tiap motor warnanya itu beda-beda. Kalau di Mega Pro ada yang hitam garis putih, ada yang hitam garis merah. Nah ini kuil kalau punyanya Shogun ada yang garisnya pink, ada yang putih garis biru. Kalau pulser ini rata-rata biru garis kuning, tapi ini kan warnanya beda, merah garis kuning. Nah ini masa tiap motor itu beda-beda. Kalau di Yamaha itu hitam, kalau di Honda itu hijau, kalau di Suzuki itu hitam garis putih. Jadi kita harus tahu jalur kabelnya, kita nggak usah terpantang oleh warnanya ya teman-teman. Jadi untuk memasang CDI Shogun ini ke motor apapun itu cukup simpel ya teman-teman caranya. Caranya itu kita lihat dulu di sensor atau pick up pulsernya. Ini kita ibaratkan magnet ya, magnet. Nah ini titik pulser di sini, atau pick up pulser lah, ini pick up pulser. Nah di sini pulsernya. Ini pulser. Nah biasanya dari CDI atau apa magnet Shogun itu, dari titik ini pulser atau titik top, jarak yang ke pick up ini biasanya 15 derajat, kalau enggak 15 mili. Dan panjangnya sini punyanya Shogun itu 15 mili. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau pasang di Vega contohnya ya, kan pick upnya Vega itu panjang ya, paling enggak 70 atau berapa itu ya. Kalau mau pakai CDI Shogun ya cukup yang depan ini kita potong, kita panjangnya jadikan seperti ini, panjangnya menjadi 15 mili. Ini untuk yang standar.
CDI Shogun ini mampu ya teman-teman, kita kasih 17 derajat sininya, terus kita majukan lagi sininya 20 derajat, itu Shogun masih mampu, masih bisa. Tergantung selera teman-teman mau buat harian atau buat yang agak ekstrim atau agak galak, agak jengkat-jengkat gitu. Nah, caranya mudah, cukup kita tahu cara kerjanya di apa ini namanya, pick up pulsernya saja. Karena kalau kalian mau menggunakan CDI apa saja itu harus tahu jaraknya ini, jaraknya pick up pulser. Nah, maka dia akan enak dan ketemu. Kalau untuk CDI Shogun ini ya yang asli segini 15, panjangnya juga 15, pas dari TMA ya ini ya teman-teman. Kalau di motor Vario kan tonjolannya ada 2, ya tinggal kita potong saja, kita pas samakan gitu dong ya. Jadi intinya kalau mau pasang CDI Shogun di motor apa saja itu intinya cuma ini ya, tonjolan pick up pulser. Tonjolan pick up pulser kita sesuaikan saja, sudah gitu dok. Tinggal kita hafal jalur-jalur kabelnya. Dan CDI Shogun bisa dipasang di motor apa saja selama kita mengerti jalur kabelnya, begitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari kami dari Komar Motor, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya tambah semangat bikin konten-kontennya. Yang baru menemukan channel saya monggo di subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dikoreksi, karena saya manusia biasa yang banyak luput dan salahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kupireng.